Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Nah ini ada jargon juga kalau kakak bilang remaja putri, terus adik-adik jawabnya sehat, bebas, anemia gitu ya. Remaja putri Sehat, bebas, anemia. tepuk tangan dong. Oke adik-adik, jadi perkenalkan nama saya Rahman ya, Abdul Rahman, dari tim promosi kesehatan dari Puskesmas Tebet. Tahu ya Puskesmas Tebet ya? Oke, jadi adik-adik, pada hari ini saya akan share informasi terkait dengan anemia. Nah, anemia ada yang tahu anemia itu apa? Kekurangan darah, betul sekali. Bedakan anemia dengan darah rendah, ya beda ya. Nah, jadi materi yang kita akan bahas ada anemia, penyebab anemia, gejala anemia, dampak anemia, pola makan, gizi seimbang, gitu ya. Oke, boleh. Nah, yang pertama apa itu anemia? Jadi anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Adik-adik tahu nggak hemoglobin normalnya berapa kalau usia di atas 15 tahun? 12 berapa? Iya, betul sekali. Jadi lebih tepatnya adalah menurut Permenkes ya, dalam buku panduan anemia, jadi normalnya adalah 12 gram per desiliter. Kalau ibu hamil berapa? 11 gram per desiliter. Gitu ya. Jadi lebih rendah. Oke, next. Nah, penyebab anemia ada 3. Yang pertama adalah defisiensi zat gizi. Adik-adik bisa lihat rendahnya asupan gizi baik hewani dan nabati yang merupakan pangan sumber zat besi yang berperan penting dalam pembuatan hemoglobin. Nah, zat besi itu diperoleh dari asupan makanan sehari kita, hewani contohnya. Kalau kita makan bagian ayam yang rendah lemak, contohnya dada ayam, gitu ya. Terus ada juga kalau misalkan daging merah, daging sapi yang rendah lemak. Terus untuk dari nabati contohnya ada bayam. Tahu bayam ya? Kemudian ada brokoli. Itu juga tinggi dari zat besi dan sayuran-sayuran hijau. Nah, di sini adik-adik yang harus kalian ketahui adalah bahwa zat besi itu penting sekali dalam pembuatan hemoglobin. Jadi hemoglobin itu adalah suatu zat. Nah, nanti fungsinya adalah mengalirkan oksigen dalam tubuh kita. Terus yang kedua adalah perdarahan. Jadi karena kecacingan dan trauma. Nah, di sini perdarahan karena menstruasi lama dan berlebihan. Di sini ada yang haidnya tidak lancar. Nah, itu tolong dikonsultasikan kenapa kok nggak lancar. Kalian punya BPJS ya, nah nanti bisa ke puskesmas Tebet. Perdarahan karena trauma atau luka, nah itu bisa menyebabkan anemia. Kemudian yang kedua adalah hemolitik akibat malaria kronis, mengakibatkan penderita malaria ya. Nah sekarang kasus malaria kan banyak ya, lebih merebaknya. Hemolitik itu artinya sel darah merah mati lebih cepat, jadi dia mudah hancur ya. Oke, boleh next. Nah, remaja putri itu rentan menderita anemia dan sayur-sayuran, kemudian makanan pokok ya, vitamin ya, mineral ya, di situ ada semua yang harus kita tercukupi asupan tiap hari. Jadi ada 4 prinsip. Yang pertama adalah membiasakan bahan makanan beraneka ragam. Jadi maksudnya gini, misalkan hari ini adik-adik makan ayam, misalkan contoh ya, dada ayam, kemudian sayur kol ya. Kemudian hari kedua kubis ungu, toge, tempe, tahu. Terus hari ketiga beda-beda lagi gitu. Nah itu disebut dengan beraneka ragam. Yang kedua adalah pola hidup bersih. Pola hidup bersih ya. Jadi kalian harus membiasakan kebersihan ya.
kebersihan dari diri sendiri, kebersihan lingkungan gitu ya.